Profesor Freeman tampak sangat bingung seperti diriku. Ia baru saja mau berdiri untuk mengikuti putrinya saat Syekh berkata pelan tapi jelas kepadanya. Ya, temanilah dia. Dia bersedih karena mengingat ibunya. Dan air mata itu sudah lama menunggu untuk keluar. Ayah Rebecca mendadak terharu. Ia bergegas menemui putrinya yang masih menangis. Aku mengingat kata-kata Syekh. Tak satu pun bagian dari dirimu yang akan tersembunyi. Seperti membaca pikiranku, Syekh berkata kepada kami, wahai Darwis, zikir adalah makanan jiwa. Zikir adalah obat bagi hati yang terluka. Sejak langkah pertama, zikir mulai melonggarkan cengkraman masa lampau. Dan pelan-pelan, sekali lagi, pelan-pelan, beban nafsu akan berkurang sampai ia terbersihkan. Sedikit demi sedikit, diri akan terserap, dan keserakahan serta kedengkian akan berguguran. Dan setelah beban semakin ringan, perjalanan menjadi semakin cepat. Walaupun takut dan sedih mungkin membutakanmu di awal perjalanan, janganlah takut. Kebenaran adalah cahaya yang akan mengusir kegelapan. Mata hati harus terbuka pelan-pelan untuk melihat. Kalimat yang lembut dan mendalam ini membangkitkan kenanganku tentang kematian ayahku yang mendadak, dan aku menjadi sedih. Hadirin lainnya yang sudah tenang mulai menangis lagi. Mungkin mereka ingat pada orang-orang yang dicintai, tapi sudah meninggal atau menderita. Bahkan di tengah-tengah kesedihan ini, Syekh menatap kami dengan penuh kasih, dan hati kami mulai memancarkan cahaya yang memisahkan harapan dari keputusasaan. Syekh mulai berdendam. Wahai kekasih, anak panahmu menancap di hati tanpa belas kasihan, tapi aku terus menjadi sasaran anak panah emas itu. Allah, Allah, Allah. Tidak kesedihan pada diri Hadi selain kau. Tiada harapan selain kau. Tiada riang selain kau. Kaulah kepedihan, kau pula penawarnya. Hati kami tersentuh oleh kelembutan lagu ini. Sembari menangis, kami ikut mendendangkan referen lagu itu. Allah, Allah, Allah. Kaulah kepedihan, kau pula penawarnya. Dan melalui proses alkimia yang lebih tua ketimbang bintang-bintang, air mata kami pelan-pelan berpadu dengan kebahagiaan. Dan darah kami berubah menjadi anggur yang paling tua dan memabukkan. Perlahan-lahan kami mabuk kepayang, bergoyang dan bertepuk tangan saat darah yang seperti menjelma anggur itu mengalir melalui pembuluh nadi kami menuju hati yang penuh damba. Rebecca pun terhanyut oleh kekuatan lagu itu. Ia segera turun untuk bergabung bersama kami. Ayahnya mengikuti di belakangnya. Rebecca masih menangis, tapi tangis itu mengeluarkan semua kesedihannya. Dan kini ia bisa bersuara dengan jelas dan jernih. Kami menyanyikan lagu tentang kepedihan yang mengiringi penciptaan dunia, dan lagu tentang harapan kebahagiaan yang mungkin kami raih setelah dunia berakhir. Setelah kami seperti kehabisan air mata saat menyanyi, Syekh memelankan tempo lagunya, lalu menghentikannya. Malam semakin malam. Allah, kami berseru setelah diam sejenak. Saat darah dan nafas kami sudah kembali tenang, Syekh kemudian memimpin sholat Isya. Kami berdiri di depan jendela yang menghadap kiblat. Kami bercakap dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersujud pada kekuasaan rahmat-Nya dan memasrahkan kehendak kami kepada kehendak-Nya. Cahaya rembulan mengurapi wajah kami. Syekh tampak seperti bermandikan cahaya perak yang seolah-olah memancar dari senyum sang kekasih. Seusai sholat, Syekh berdiri di pintu depan dan memberikan ucapan selamat malam kepada semua darwis. Ia mencium pipi mereka satu persatu. Bahkan putri-putri Syekh juga heran dengan kelembutan kata-kata Syekh malam ini. Aku berdiri di dekat Ali, Rami, dan Rebecca. Kami juga mengucapkan selamat malam kepada para ikhwan, thariqah kami. Aku tak tahu kapan bisa bertemu mereka lagi. Aku sedikit bersedih ketika membayangkan diriku akan pergi.
Ketika Syekh masuk kembali ke Khoniqah, entah mengapa, aku merasa senang ketika menatap pintu yang menuju ke dunia luar. Seolah-olah aku tak akan jadi pergi. Kami mengikuti Syekh ke ruang pertemuan. Di sana Profesor Freeman tengah memeriksa salinan manuskrip kuno. Sekali lagi, ia berusaha mencari makna tersembunyi dari tulisan itu. Tapi ia sendirian saja. "Di mana Kapten Simets?" tanya Syekh. Profesor menengok dan terlihat sedikit kaget ketika mengetahui kapten tidak ada. Syekh menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke dapur dan menuju taman. Ternyata Kapten Simets berada di sana. Di bawah cahaya lampu rumah, ia duduk di sebuah batu kecil di antara pepohonan. Matanya menatap langit. Di sebelahnya ada sosok lelaki. Saat kami mendekat, aku sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sosok lelaki itu adalah pengemis tua, si fakir yang pernah kutemui dan meramal diriku. Syekh tersenyum. "Hebat, masuk tanpa melewati pintu ya," tuturnya. "Tidak, Syekh," kata si fakir. "Pintunya terbuka. Kutemukan kapten ini duduk di sini. Ia sedang menanti." "Kalau begitu sudah saatnya," kata Syekh. "Ya," kata lelaki tua itu sembari mengangguk. Fakir itu berdiri perlahan. Syekh memeluknya. Mereka saling mencium pipi masing-masing dan membisikkan kata-kata yang tak bisa kudengar. Kami melihat kejadian ini dengan heran. Syekh tak pernah mengatakan bahwa ia mengenal fakir itu saat kami pertama kali melihatnya di masjid. Tapi kini mereka tampak akrab seperti sahabat lama. Dia berasal dari kaum Qalandar yang dipanggil untuk membimbing kalian dalam perjalanan, kata Syekh. Dia panggil Jasus Al-Qulub. Tak ada yang tahu jalan ke sana sebaik dirinya. Jasus Al-Qulub, mata-mata hati, batinku. Itu adalah julukan yang hanya diberikan kepada sedikit Syekh Sufi di masa lalu. Julukan itu bukan hanya menunjukkan pencapaian spiritual yang tinggi, tapi juga kemampuan membaca masa depan, dan ia telah meramal nasibku dengan tepat. Aku merasa aneh, tapi aku senang ketika tahu ia akan menjadi pemandu. Syekh berkata dirinya tidak akan menemani kami. Aku takut jika Syekh tidak ada di sisiku untuk memberi petunjuk, dan kaum Qalandar konon bukan hanya manusia-manusia yang tak kenal takut, tapi juga tergolong aulia, para sahabat Allah. Di dunia ini jumlah mereka sedikit sekali. Lalu lelaki tua itu memakai jubah kasar bertambal-tambal yang menyelubungi tubuhnya yang kurus kering. Syekh memperkenalkannya kepada kami satu persatu. "Salam," kata si fakir kepada Ali dan Rami, tapi tidak menjabat tangan atau mencium pipi mereka. Mereka kemudian menunduk hormat dan membalas ucapan salamnya. "Salam," katanya kepada Rebecca. Dan "Selamat datang." Rebecca tersenyum, terkejut, tapi membalas salamnya dengan sopan. Lelaki tua itu tahu bahwa Rebecca sudah menjadi darwis. Ia kemudian memberikan salam kepada Profesor, yang tampaknya juga terkejut dengan kehadirannya yang tak diundang. Fakir itu menatapnya beberapa saat, lalu menganggukkan kepala. Iya, katanya. Aku tidak tahu apa maksudnya. Terakhir, ia memberi salam kepadaku. "Salam," katanya sambil mendekatiku. Aroma api yang kering meruap dari tubuhnya. Aroma yang kuat, namun bukanya tidak menyenangkan. "Salam," aku membalasnya. Senyum tipis membingkai mulutnya. Matanya yang tajam menatapku kembali. Dan sekali lagi, aku tak bisa bicara ataupun berpaling. Tatapannya yang tajam menusuk hatiku. Aku merasa ia mengetahui sesuatu yang tak bisa ku ketahui. Takut dan raguku seperti mengalir kepada dirinya. Dan aku mendadak tak bisa menahan diri untuk menanyakan sesuatu kepadanya. "Apakah Anda fakir yang diceritakan Syekh semalam itu?" bisikku pelan kepadanya. Senyum Qalandar itu bertambah dalam. Matanya berbinar seperti bintang kejora. "Bukan, anak muda. Akulah si penjahatnya," katanya. "Kalau saja Syekh tidak menyadarkanku, mungkin aku akan terus berdiri dengan mulut ternganga."
bawa Captain Simetz ke dalam, katanya. Aku merasa tak enak dengan pertanyaanku. Penjahat? Aku menyalahkan diriku yang terlalu lancang. Aku bergegas membantu profesor mengangkat Captain Simetz dari tempat duduknya. Mata Captain masih memandang langit, tapi ia tak menolak ketika diajak masuk ke dalam Honiko. Atas perintah Syekh, kami mendudukkannya dalam posisi bersila di tengah-tengah ruangan. Kami duduk di depannya, membentuk setengah lingkaran. Fakir itu duduk tepat di depannya. Ada apa dengannya? Tanya Profesor Freeman. Kapten Simetz kini duduk dengan mata tertutup, kepalanya sedikit menunduk. Ekspresi yang sulit dijelaskan menghias wajahnya. Biarkan dia istirahat sejenak, kata Syekh tanpa menjawab pertanyaan profesor. Ia duduk di sebelah kanan Kapten Simetz. Tapi dia sakit. Sebaiknya kita memanggil dokter, kata profesor bersikeras. Dokter tak punya obat untuknya, kata Syekh. Profesor Freeman cemas sekali. Apa yang terjadi dengannya? Kawanmu itu bukan hanya menemukan kerangka manusia dan tabung silinder di goa itu, Solmeh, jawab Syekh dengan tenang. Papirus yang kau terjemahkan itu mengandung cap dari sebuah cincin segel. Kapten itu kini juga seorang utusan, tapi segelnya ada di hatinya. Kami menatap Kapten lagi. Ia tertidur, atau mungkin dalam keadaan meditasi. Ali dan Rami saling menatap. Rebecca terus menatap Kapten. Setitik air mata tertahan di pipinya. Profesor memandang putrinya dengan rasa kasihan. Ia menggenggam tangannya. Mungkin ia juga merasakan kebenaran, atau mungkin karena air mata putrinya. Tapi yang jelas, ia menuruti kata-kata Syekh. Apa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolongnya? Tanya Profesor. Ia tidak datang kepada aku untuk minta bantuan, kata Syekh. Pesannya bukan untukku. Profesor Freeman duduk tegak. Ia menatap Kapten Simetz. Hanya kau yang bisa menolong kawanmu itu, Slomeh. Badai itu datang untuk kalian berdua, kata Syekh. Profesor terkejut dengan ucapan itu yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Syekh berbicara dengan tenang, tapi ucapannya penuh ketegasan. Tapi apa? Apa yang bisa saya lakukan? Tanyai dia, kata Syekh. Tanyai dia, kata Syekh lagi. Profesor Freeman menatap Kapten muda itu, lalu menelan ludahnya. Syekh dan si fakir menutup matanya, lalu masing-masing menundukkan kepala. Kami menyaksikan kejadian aneh itu dengan tenang. Aku duduk di deretan ujung timur dan bisa melihat si fakir dan Syekh pada saat yang bersamaan. Tanyai dia, kata Syekh lagi. Profesor menarik nafas dalam-dalam. Arun, katanya. Kapten Simetz tak bergerak. Arun, katanya lagi. Kali ini dengan menyentuh tangan lelaki itu. Ada apa gerangan? Apa yang harus kau katakan? Kapten Simetz mulai bergerak. Pelan-pelan ia mengangkat kepalanya. Ia gelisah, tapi matanya terbuka lebar, lalu berkedip-kedip. Si fakir mencondongkan badannya ke depan. Punggungnya melengkung seperti bulan sabit. Matanya menatap mata Kapten. Bicaralah, kata Syekh. Arun Simetz mendengar perintah yang lembut itu. Ia menegakkan badannya dan tatapannya mengarah kepada mata si fakir yang tajam. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia berkedip lagi dan secercah cahaya muncul di matanya. Sekali lagi, air mata meleleri pipinya. Dengan rintihannya mendalam, ia mulai berbicara. Segel di hatinya terbuka. Sudah. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tidak selamanya. Rahmati aku ya Tuhanku, apinya padam. Daya suara itu mengisi ruangan. Itulah arti dari tulisan kriptik itu. Dan ucapan itu seolah-olah diteriakan di tengah-tengah gurun. Tubuhku bergetar mendengar suara itu. Itu bukan suara Arun Simetz. Syekh telah berjanji bahwa semua suara akan diberitahukan. Tapi siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut melalui mulut Kapten? Aku mencatatnya, tapi rasa rintihannya tak bisa dicatat dengan pena jenis apapun. Suara itu terdengar sangat memilukan. Kusadari diriku menangis, dan tiba-tiba saja hadirin yang lain juga menangis dengan tangan gemetaran. Kami saling menatap,
Namun aku melihat wajah-wajah mereka juga sedih. Sepertinya dari dalam diri kami ada intuisi yang mengatakan, "Lekas, kita harus berangkat." Tapi Syekh tetap diam. Si fakir masih menatap mata Kapten Shimets yang mengucurkan air mata kelegaan. Ia masih menangis meski sudah berada dalam pelukan Syekh, dan ia pun jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Syekh kemudian mengusap alisnya dan menyuruh kami untuk tetap duduk dan diam. Akhirnya, beliau menyuruh Ali dan Rami untuk membawanya ke dalam dan menemaninya. "Ia sudah tidur untuk beberapa waktu lamanya," ujar Syekh. Profesor tampak bingung dan gelisah. "Tapi itu tadi apa dan apa?" Ia gemetaran. Matanya menatap Syekh dengan bingung. Rebecca menggenggam tangan ayahnya. "Sang raja telah berbicara," kata si fakir. "Iya," ujar Syekh. Sulaiman sang raja mengucapkan kata-kata itu dalam hati Kapten. Tak diragukan lagi. Yang berbicara tadi adalah ruh Sulaiman yang menunggu di goa. Ruhnya lah yang memanggil, bergema melalui mulut sahabatmu itu. Profesor Freeman menatap si fakir, lalu putrinya, tetapi ia tidak menyangkal kata-kata Syekh. "Tapi apa itu artinya? Kata-kata," tanya Profesor ragu-ragu. "Engkau dipilih untuk menerima ini," kata Syekh. "Dan maknanya kau harus cari sendiri. Ini telah diramalkan sejak engkau lahir dan telah diceritakan kepadamu saat kau masih kecil." "Oleh Rabi itu?" "Ya," kata Syekh. "Tapi saya tidak ingat apa-apa yang dia katakan." "Tak ingat? Hei kawan, tapi kau percaya kan bahwa mimpi ibumu benar, bahwa yang akan mendatangimu akan berarti bagimu?" Profesor menunduk. Syekh menatapnya dengan lembut. "Kebenaran adalah sifat dari ruh, Slomeh, bukan sifat ingatan," kata Syekh. "Perjalanan nanti akan mengungkapkan apa-apa yang tersembunyi di goa itu dan di hatimu." Profesor Freeman mendengarkan dengan diam. Tampaknya ada pertempuran di dalam hatinya. Untuk melihat segala sesuatu di balik selubung akal, dibutuhkan metanoia, perubahan persepsi dalam diri seseorang. "Mengapa saya? Aku ini ilmuwan, bukan mistikus," tanya Profesor. Syekh tersenyum kepada kawan lamanya itu. "Slomeh, ketika pertama kali kutapaki jalan tasawuf, aku selalu berzikir kepada Allah. Aku berusaha mengenalnya, mencintainya, dan mencarinya. Tetapi saat aku sampai pada ujung, aku melihat dia sudah mengingatku sebelum aku mengingatnya. Dan pengetahuannya tentang diriku mendahului pengetahuanku tentang dia. Cintanya padaku sudah ada sebelum aku mencintainya, dan dia sudah mencariku sebelum aku mencarinya. Tuhan hanya bisa dikenali sesuai kehendaknya, dan melalui kehendaknya, Slomeh, engkau telah dipilih. Badai itu datang untukmu." Solomon Freeman mulai menangis. Putrinya memeganginya. Syekh tidak berkata lagi. Ia menatap si fakir, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan cepat sebelum kami sempat berdiri. Aku mendengar langkah kakinya menapaki tangga. Lalu terdengar kata-kata yang tak jelas. Ali dan Rami tak lama kemudian bergabung bersama kami kembali. Kami saling bertatap muka. Dan sekali lagi, aku merasa awal perjalanan sudah dekat sekali. Kami telah menyatakan diri siap untuk memulai perjalanan menuju negeri jauh, bahkan mungkin menghadapi bahaya dan kematian yang tampaknya akan terjadi. Aku sangat takut sekaligus tertantang. Pagi itu begitu cerah dan menyenangkan. Kapten Shimets sudah tampak sehat saat hendak sarapan bersama kami. Ia masih diam dan penuh pikiran, tapi kini sudah kembali bersikap seperti militer. Matanya awas dan tegas. Aku, Ali, Rami dan Rebecca sudah duduk tatkala Profesor Freeman datang bersamanya. Kami berdiri saat keduanya masuk. Ali menyediakan piring dan sendok.
Ali berkata pada mereka bahwa Syekh dan Qalandar itu sudah pergi sejak subuh karena suatu keperluan dan belum kembali. Kami tidak bicara. Pertanyaan hanya kami simpan dalam hati sesuai adab. Kami tidak boleh mengganggu privasi orang lain. Setelah sarapan selesai dan semuanya dibersihkan, Rami menghidangkan teh. Kami duduk bersila di ruang pertemuan, membentuk setengah lingkaran di sekitar Kapten. Ia menatap kami dan tersenyum. Aku senang melihat kalian lagi dan berbicara dengan suaraku sendiri. Benar, kata Profesor. Tapi berapa banyak yang bisa kau ingat, Harun? Kapten Simets menjawab tanpa ragu. Semuanya, katanya sambil menatap foto Syekh yang terpampang di dinding. Aku mengingat semuanya. Cara Kapten berbicara membuatku terkejut. Sepertinya ia dilimpahi kegembiraan yang menenteramkan. Aku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sudah pulih dari pengalaman ruhaninya? Kalau kau tak mau bicara, kata Rebecca, seolah-olah mewakili ayahnya yang tampak bernafsu ingin tahu semuanya. Kapten itu menggeleng. Tidak, pengalaman itu tidak menyakitkan. Hanya saja sulit untuk... Sepertinya kesadaranku pelan-pelan lenyap dan pikiran aneh mulai masuk. Pertama-tama kukira itu bayanganku saja, bahwa aku akan menjadi... Ya, begitulah. Ia mengangkat bahunya. Pada akhirnya aku hanya bisa melihat dan mendengar. Tapi aku melihat semuanya, mendengar semuanya. Apakah kau takut? Tanyaku. Pada mulanya tidak. Pengalaman itu sangat lembut dan halus, hampir seperti mimpi. Pelan-pelan aku menyadarinya. Tentu saja aku tak ingin percaya. Kukira aku sudah gila. Lalu aku takut sampai aku merasakan pengalaman itu menyentuhku. Aku tak bisa menjelaskannya. Kini suara Kapten menjadi pelan. Dan Ali pun bertanya, dan sekarang, apakah kau baik-baik saja, Kapten? Aku baik-baik saja, Ali, katanya. Senyumnya menegaskan pernyataan itu. Aku juga mendengar kata-kata aneh itu terlepas dari mulutku. Aku masih bisa merasakannya di lidahku. Ia menggelengkan kepala, lalu ia pergi. Aku merasa ia pergi begitu cepat dan pikiranku kosong. Itu terjadi cepat sekali. Kukira aku pingsan. Profesor Freeman menepuk bahunya. Kau kelihatan lebih tua, katanya. Kapten itu nampak senang. Justru aku merasa lebih muda. Tak ada lagi yang diucapkan. Kami duduk diam sampai Syekh masuk ke ruangan. Kapten Simets adalah orang yang pertama melihatnya dan langsung berdiri menyambutnya. Kami yang terkejut bergegas berdiri menyambutnya. Syekh mendekati Kapten dan menjabat tangannya sambil menatap langsung kedua matanya. Kau masih lelah? Tanya Syekh. Kapten Simets tertawa. Tidak, Syekh. Syekh. Kini aku mengerti mengapa ia bahagia. Ia telah menerima misteri itu dan Syekh telah menuntunnya. Ini dia Darwis baru. Atas permintaannya aku telah membaiatnya semalam saat kalian sedang tidur, kata Syekh. Kami berdiri terbengong-bengong sampai Syekh memanggil kami. Ayo kemari, sambut saudara baru kalian. Salam. Kami berseru serempak dan kemudian saling berpelukan. Aku agak takut saat menyentuhnya, takut barangkali ada sisa-sisa kelakuannya yang aneh. Tapi tindakan lembut dan matanya begitu meyakinkan saat kami menyalaminya. Profesor pun memeluknya. Kemudian sambil menepuk bahunya ia berkata, kau ternyata benar-benar gila. Syekh tertawa mendengar kata-kata itu. Demikian pula kami. Walaupun aku tak paham arti canda itu. Setelah kami duduk mengelilingi Syekh, ia baru memberitahu kami bahwa kami harus segera berangkat. Aku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan dan mengirimkan pesan kepada beberapa sahabat. Bisakah engkau segera pergi? Ia bertanya kepada Profesor Freeman. Sebab jika Syekh menyuruh Darwis pergi saat itu, maka sang Darwis pasti langsung pergi. Iya, bisa. Aku tidak mengajar selama musim panas ini. Aku bebas.
Tapi aku harus pulang dulu untuk mengurus rumahku dan mengepak beberapa barang, kata profesor. Aku akan menyediakan semua yang kau butuhkan, Slomeh, dan juga akan menjaga rumahmu kalau kau bersedia meninggalkan kunci rumahmu, kata Syekh. Rebecca langsung menyerahkan kunci rumahnya. Ayahnya terdiam 1000 bahasa. Kalau begitu, bersegeralah. Dalam 1 jam aku akan mengantar kalian ke dermaga. Pemandu akan menemui kalian di sana, kata Syekh. Kita tidak naik pesawat? Tanya profesor. Syekh menggeleng. Tidak, kawan. Kalian akan pergi dengan kapal dan masuk ke gurun, seperti yang dilakukan Sulaiman, kata Syekh. Tak ada yang membantah. 1 jam kemudian, kami sudah berada di jalan menuju dermaga. Inilah perjalanan sunyi. Masing-masing dari kami tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga sampai ke dermaga. Kapalnya ternyata sudah tua dan kusam sekali. Kapal itu berbendera Mesir dan bertenaga uap. Kapten kapalnya adalah seorang lelaki kasar berbadan besar. Ia sedang berdiri di dek menunggu kami. Wajahnya yang berewokan menunjukkan ekspresi tak sabar, ingin segera berangkat. Tapi setelah ia melihat Syekh, sikapnya berubah 180 derajat. Buru-buru ia menghampiri kami dan tampak sedikit malu saat menundukkan kepala memberi hormat. Syekh menjabat tangannya dengan hangat dan berterima kasih kepadanya karena bersedia menunda keberangkatannya. Lelaki itu jelas kelihatan malu karena diperhatikan oleh Syekh sedemikian rupa. Kembali ia menunduk memberi hormat, lalu bergegas menyuruh anak buahnya mengantar kami. Kudengar suaranya yang memberi perintah kepada anak buahnya. Pada saat itu Syekh menatap seseorang yang berada di sebuah tonggak di atas kami. Ia adalah fakir yang berdiri tak bergerak, menatap kami di bawah. Mereka berdua sejenak saling menatap, tapi aku tahu apa yang sedang mereka berdua komunikasikan. Si fakir itu berdiri di kejauhan dan Syekh tidak mengubah ekspresinya. Aku sudah cukup lama bersamanya, sehingga aku tahu bahwa kadang ia berkomunikasi dengan cara yang tidak kupahami. Komunikasi tanpa kata-kata. Tak seorang darwis pun yang mempertanyakan soal ini. Sementara itu, yang lainnya memeriksa perlengkapan sebelum kapal berangkat. Mereka tampak amat senang. Sungguh bagus. Tak seorang pun akan tahu kemana kita pergi sampai kita berada di sana, kata profesor. Kemudian gurun pasir, tempat misteri menunggu untuk disinggap. Mungkin ini adalah pusaka paling besar, cincin Sulaiman, lanjut profesor. Syekh mengangguk pelan. Iya, mungkin Slomeh. Namun cincin agung itu hanya sebuah cincin yang dalam dirinya sendiri tidak begitu berharga. Anugerah Tuhanlah yang membuat cincin Sulaiman itu memiliki kekuatan besar. Apa kau sudah melupakan mimpimu, kawanku? Engkau bukan hanya mencari batu di gurun. Yang Maha Gaib telah menempatkanmu di jalan badai. Apa yang akan kau pelajari lebih dari sekedar harta pusaka yang terkubur di bukit pasir? Jalan badai. Profesor terkesima oleh ucapan Syekh yang bijak. Betapa mudahnya kita terjerat oleh nafsu di dunia yang semakin memuja pikiran. Syekh lalu memeluk sahabat lamanya itu. Saatnya untuk berangkat. Kami merasa rindu dan kehilangan. Kami semua bergerak hendak mendekati Syekh, namun ia mengangkat tangannya dan menyuruh kami tetap diam di tempat. Ia menatap kami semua dengan sorot kasih sambil tersenyum, dan ia berkata lembut dan hangat. Wahai para darwis, ingatlah tujuan perjalanan kalian. Patuhilah pemandumu. Jangan berbelok ke kiri atau ke kanan. Palingkan hatimu dari gemerlap dunia. Cinta Allah adalah cincin Sulaiman. Carilah permata sejati, dan carilah selalu penguasa segala permata. Bersambung. Aku mohon kekuasaan, kutemukan dalam pengetahuan. Aku mohon kehormatan, kutemukan dalam kemiskinan. Aku mohon kesehatan, kutemukan dalam kesederhanaan. Aku mohon beban diringankan, kutemukan dalam diam. Aku mohon hiburan, kutemukan dalam keputusasaan. Ali Sahal Esfahani.
Sampai jumpa teman-teman di bagian berikutnya. Sang Raja Jin, novel spiritual karya dari Irving Kachmar, penerjemah Tri Wibowo S.